Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi ini ada berita apa lagi hari ini? Atau kita ini masih berkutat dengan polemik persoalan Agus? Ya, jadi begitu ya. Tapi kita perlu untuk mengucapkan alhamdulillah. Astungkare, puji Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena Agus ini sekarang sudah dikelilingi sama orang-orang baik, begitu. Alhamdulillah kan, ya. Dan pokoknya Mas Agus itu sebenarnya harus bahagia gitu. Nah, jadi mengenai Agus itu sekarang sudah bahagia, nggak sedih lagi ya, dan dia itu sudah dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Siapa yang ngomong? Ya, penasihat hukumnya sendiri. Kan kalian dengar kan? Katanya Agus ini sudah dikelilingi orang-orang baik begitu. Nah, jadi gini, gimana ya? Sepertinya penasehat hukumnya Agus ini juga memberikan sebuah apa ya, kita itu sedang dinasehatin sebenarnya, udah gitu ya, kita itu dinasehatin sama penasehatnya Agus, katanya wahai netizen kalian itu harus berhenti, nggak ada wahainya sih, tapi intinya netizen kalian itu harus berhenti menghujat si Agus katanya. Gimana, kan setuju nggak? Kalau Madam Suki sih setuju. Karena beritanya Agus melulu begitu loh. Mundar mandir Agus, mundar mandir, buka ini Agus, buka ini Agus gitu. Sampai masalahnya, polemiknya si Paula dan Baim jadi ketindih, ya kan. Nah, jadinya balik lagi ke Agus gitu. Nah, jadi katanya juga sih Agus ini mau dibawa ke mana, ke Singapura katanya. Alhamdulillah lagi kan ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Agus diobatin yang benar-benar? Karena Rabu besok, pokoknya Rabu deh ya, mungkin Rabu besok itu atau Rabu minggu depan, katanya mau dibawa ke dokter estetika begitu. Tapi kita mau lihat yuk kemungkinannya si Agus ini dibawa ke ini, kemana tuh namanya? Ke Singapura. Coba ya, kita minta izin dulu. Seperti biasanya kita minta izin, mudah-mudahan semesta memberikan kisi-kisinya. Yuhu! Tapi anyway, kartuku ini belum aku belum dirapikan sebentar ya. Aduh, ada yang meledak tuh. Jadi kalau ada ledakan-ledakan itu jangan kaget ya, karena di rumah Madam Suki ini ada banyak sekali bukit-bukit gitu loh ya. Bukit berbunga gitu kan, nggak sih bukit-bukit kayak mungkin mau dibuat bangunan kali ya, atau diruntuhkan untuk dibuatkan bangunan, atau ya mungkin proyek-proyek pemerintah di Thailand lah ya. Oke, kita mau lihat ya, apakah si Agus ini akan segera berangkat ke Singapura. Berarti ada duitnya, ya kan? Katanya nggak usah pusingin uangnya donatur itu atau donasi. Jadi mereka mungkin punya uang sendiri mungkin ya. Coba kita lihatlah, Agus, apakah kamu akan segera berangkat ke Singapura menyusul Bang Ical yang ada di Malaysia pada saat ini. Oke, kita lihat sekarang Agus. Oke. Bener emang bener-bener ini ya, netizen itu memang ada bener-benernya loh. Jadi ngapain sih Madam Suki ini melihat di kartu-kartu tarot itu, kenapa gitu kan? Ya cuman untuk make sure aja sih, berarti kalian itu bener gitu loh. Dan jawabannya itu di sini, kan netizen itu ada yang aku dengar tuh katanya gini, nggak mungkin lah Agus itu dibawa ke Singapura, pakai uang siapa ya? Pakai uang siapa berobat itu kalau nggak pakai uang donatur yang diberikan sama Mbak Novi itu gitu. Gini ya, aku punya teman aku itu suaminya
sakit ya, tiba-tiba saja. Dan itu di Singapura. Padahal sakitnya itu cuma pneumonia aja. Ngerti kan pneumonia kalian ya? Nggak bisa nafas itu loh, sesak nafas atau seperti gangguan pada pernafasan. Kemudian dilarikanlah suaminya ini ke Singapura. Habis berapa? Habis berapa? Mau tahu nggak? Mau tahu aja ya. Habis 3M. Dan orangnya itu terus sudah nggak ada. Nggak ada, apa maksudnya itu, sudah selesai kehidupannya. Tapi untuk penyakit seperti itu aja, itu habis 3M. Ya, jadi sepertinya memang netizen ini benar gitu. Karena Agus ini belum bisa ke Singapura. Nah, Gus, bagaimana ini? Karena di sini kayak tangannya tuh masih diikat ya. Tangannya diikat kenapa? Kakinya diikat kenapa? Gitu. Sepertinya ya kalau kepengen-kepengen aja, terus nggak ada dana ya bagaimana? Pakai apa? Pakai daun. Ingat ya, di luar negeri itu mahal loh ya, pengobatannya mahal banget gitu. Terus gini, jadi sepertinya Mas Agus ini belum bisa ke Singapura. Coba kita lihat kenapa. Kenapa dia tidak bisa datang ke sana? Kan sudah ada dikelilingi orang-orang baik, ya kan? Coba Agus, kenapa kamu belum bisa ke Singapura? Ya, di sini ada Four of Cups, oke. Dan di sini ada, jadi gini, kenapanya ya karena memang membutuhkan uang itu, dana itu, ya yang dari donatur itu, donasi itu sekitar 1,3. Jadi uang 1,5 itu sudah berkurang ya, menjadi 1,3 begitu. Nah, terus kayak gini, aku mendengarkan dari pengacaranya Tenovia, kalian boleh cek sendiri. Sebenarnya uang yang digunakan itu bukan 200 juta, ya, tapi sekitaran 350-an JT. Ya, mungkin itu ada penambahan misalkan 1,5 jadi berapa? Mungkin ya, kalian cek sendiri aja. Tapi ini pengacaranya Tenovi ini sedang menuntut balik PH-nya si Agus, begitu. Ya, jadi ini dia tidak bisa berangkat karena gini ya, orang kalau sekedar ngomong itu bagus ya, kecuali kalau memang orang-orang baik tadi itu yang dikatakan Agus sedang dikelilingi orang-orang baik. Nah, orang-orang baik ini memberikan uangnya sendiri coba sampai mungkin 3M ya, 2M gitu ya, baru Agus diberangkatkan bisa. Tetapi kalau pakai uang donatur ya harus menunggu, ya harus punya etikat yang baik begitu loh. Nah, sekarang Mbak Nasuki ini mau nanya, Agus ini kan sudah dikelilingi orang-orang baik. Apakah orang-orang baik yang dimaksud ini akan memberikan uangnya mereka sendiri kepada Agus? Coba kita lihat. Jawabannya enggak loh. Pieto. Jadi gini ya. Sebenarnya sih kayak netizen ini bukan maksud untuk ngebully Agus, enggak ya, kalau menurut Madam Suki ya. Jadi Agus ini supaya bisa introspeksi diri gitu loh. Tetapi karena Madam Suki nggak melihat kartu ini ya, tapi membaca melalui intuisi, oke? Nah, kalau maksudnya netizen itu, Madam Suki merasa bahwa Agus harus introspeksi diri, ya, introspeksi diri dengan apa yang dikatakan oleh netizen, begitu loh. Jadi sebenarnya tidak maksud ingin membuli sih ya. Ya sekarang gimana sih kalau misalkan kondisi seperti Agus itu dirasakan kita ya, mudah-mudahan jangan ya gitu. Tapi karena melihat netizen ini, Agus ini semakin lama kok semakin kayak gimana ya, kepada Mbak Novi itu akhirnya lah yang membuat Agus ini terus aja dibully begitu ya. Jadi Agus belum bisa ke Singapura ya. Nah jadi gini, ada wise man say ya, ada sebuah
kata-kata bijaksana mengatakan begini. Apa sih definisi orang baik itu apa? Karena definisi orang baik itu nggak pernah memuji dirinya baik. Kalau ada orang yang katanya baik, mengaku, oh Agus sudah dikelilingi oleh orang-orang baik. Orang-orang baik itu nggak pernah mengatakan dirinya baik. Dan ingat, orang baik tidak pernah menjatuhkan orang lain. Itu kunci. Ya, ya netizen ini memang bisa menilai sebenarnya. Tapi oke lah, jadi itu aja yang bisa Madam Suki berikan kisi-kisinya. Sebenarnya Agus ini harus apa sih Madam Suki supaya dia tidak dibully terus sama netizen? Kita lihat ya. Agus mesti ngapain supaya tidak dibully oleh netizen? Aku pakai kartuku yang lain ya, yang berbeda ya. Oke. Kita cari tahu ya. Harus ngapain si Agus agar tidak dibully oleh netizen? Ingat loh Agus, netizen Indonesia ini adalah penduduk terkuat di muka bumi ini pada saat ini. Ya, di era milenium ini. Ingat itu. Ya, coba kamu mesti ngapain? Aloneness. Aloneness itu artinya apa? Sendiri. Ya, sendirian. Passion, sabar sebentar. Dan celebration. Oke, mau dibacakan telling story-nya seperti ini, Mas Agus. Mas Agus akan akan berhenti dibully oleh orang-orang netizen Indonesia 62 dimanapun saja. Kamu harus sendirian pada saat ini. Sendirian itu dalam arti kamu harus benar-benar tidak melibatkan siapapun lagi. Jadi kamu berdoa, kamu minta ampun sama Tuhan, apapun kesalahan kita, ya siapapun itu ya. Madam Suki juga banyak salah, ya kan. Jadi kita untuk menyadarkan diri kita itu kita ya minta ampun dulu gitu loh ya atas kesalahan kita yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Nah setelah itu kamu harus ingat bahwa siapa sih orang yang pertama menolong kamu? Itu dulu deh. Setelah itu kamu harus nggak usah lagi menuntut orang itu, ya. Jadi kamu harus laporan itu harus dicabut, ya. Ini meaningnya aloneness. Di sini ada passion, sabar menghadapi banyaknya bulian pada saat ini. Tapi katanya penasehat hukumnya si Agus tuh sudah ini katanya sudah kebal sama bulian, masa sih? Nah, jadi gitu ya. Jadi harus sabar menerima bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada resikonya kan. Nah, udah. Tapi kamu harus mencabut dulu tuntutannya sama Teh Novi. Bersabar dan meminta maaf kepada orangnya. Dan kemudian ya udah meminta maaf pada semuanya. Agus sekarang mau nurut, nggak pakai penasehat hukum lagi dan sudah mencabut laporannya kepada Teh Novi. Mungkin itu yang Madam Suki rasa paling terbaik. Kalau menurut netizen bagaimana? Coba netizen bersuara ya. Nah setelah itu apa? Celebration. Celebration ini artinya kamu tidak memerlukan pihak lain untuk memperkeruh konflikmu ini. Ya, setelah kamu cabut laporan, artinya kamu sendirian, terus kamu akan ada reaksi di sini, tapi kamu tetap bersabar, tapi di sini rencanamu berhasil. Karena kamu akan bisa dioperasi segera. Entah itu nanti kamu bisa meleknya berapa persen, ya, bisa melihatnya berapa persen setelah dioperasi, tapi percaya Madam Suki kamu akan membutuhkan uang banyak sekali. Seperti yang temannya Madam Suki bilang itu. Ya.
dia suaminya sakit kena pneumonia, itu habis 3M. Ya, oke. Karena memang sebenarnya uang yang didapatkan oleh Agus itu adalah atas kemurahan semesta sih ya, melalui orang-orang baik seperti Mbak Novi, Densu. Nah, bayangkanlah kalau nggak ada mereka. Siapa yang mau ngasih? Hah? Siapa? Barangkali aja kalau misalkan Madam Sugi bantu open donasi itu nggak mungkin dapat segitu. Paling dapat 1 juta, 2 juta Mas Agus. Atau 5 juta mentok. Tapi 1,5 itu luar biasa. Jadi 2 orang ini, kenapa donatur itu sampai memberikan uangnya mereka? Jangan dilihat jumlahnya ya, tapi dari gerakan orang-orang yang serentak ini loh yang harus dihargai gitu loh. Kalau mereka tidak percaya sama Mbak Novi, nggak percaya sama Densu, mustahil ada uang itu. Dan mereka juga punya nama ya. Ingat ya, kalau kita punya nama, dikenal orang, itu akan lebih mudah memang untuk meminta perhatian orang-orang. Ya, begitu. Jadi Mas Agus, apakah Mas Agus mau mencabut laporannya supaya masalah ini cepat selesai? Kalau tidak ya akan begini-begini aja. Ya. Sebenarnya ada ini loh, ada hal yang diminta sama netizen. Ini Madam Sugi mewakili netizen ya, netizen. Jadi netizen tuh ya kalau boleh nyanyi tuh ya, netizen itu akan bernyanyi seperti ini. Gini kau berpijak di persimpangan, tanpa arah pasti kau celah. Tak pernah kau mengerti arti pasti kedamaian. Salah nggak apa-apa ya. Yang pernah kau janjikan, menanti kejujuran, harapkan kepastian. Hanya itu yang sanggup engkau lakukan, menanti kejujuran. Udah terusin aja sendirilah. Ya oke, finally. Jadi memang kejujuran itu sangat penting ya Mas Agus ya. Tapi dari drama donasinya Mas Agus ini kita bisa belajar sebenarnya menjadi orang yang tetap menginjak bumi itu sangat diperlukan ketika kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi berpijak ke bumi dan kita harus tahu diri, itu yang paling penting, yang paling basic, ya. Tahu diri ketika kita ditolong, ya. Jangan mukul, jangan mentung begitu. Oke, finally begitu aja. Mudah-mudahan kita belajar hal tentang kejadian ini, ya, tentang sebuah moral, ya. Moral itu tidak diajarkan di tempat kuliah, tidak diajarkan di perguruan tinggi, tidak diajarkan di sekolah. Jadi moral itu memang benar-benar kita belajar dari lingkungan, dari orang tua kita, ya, dari lingkungan kita gitu. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699 atau nomornya nanti dikasihkan di bawah, tinggal ditekan. Tapi aku memohon kepada kalian jangan menelpon Madam Suki suka-suka kalian. Bayangkan kalau ada 50 orang, 100 orang mau telepon Madam Suki tambah pemberitahuan, apa jadinya hari-hariku? Hah? Nggak punya hari aku. Karena direpotin sama kalian yang bertanya masalah kalian, ya. Nah, oke. Jadi untuk itu kalian jangan menelpon Madam Suki. Minta tolong karena Madam Suki terganggu, ya. Lebih baik kalau kalian memang ada butuh penting, pengen tahu, konsultasi, tanya Madam Suki, saya mau bertanya masalah saya, prosedurnya bagaimana, tarifnya bagaimana, nggak mahal kok, ya. Oke, hargai waktu orang, ya. Oke, buat kalian yang punya masalah yang sangat besar, yang bingung kalian mesti ngapain, silakan aja ikut program Pakai Cahaya.
program pakai cahaya ini banyak sekali yang sudah tersembuhkan dari pakai cahaya ini ya. Baik itu masalah rumah tangga, asmara, karir, sampai gangguan-gangguan pikiran, gangguan mentality issue, something like that ya. Tapi sebelum ikut pakai cahaya, kalian mesti reading tarot dulu. Ingat, tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi bukan kita mau mengkel-nakelnik atau berbuat sirik, bukan. Karena kartu tarot ini adalah kartu energi yang bisa melihat pikiran alam sadarmu dan pikiran alam sadar target yang kalian tanyakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam manusia di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.